Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat dimanapun berada, ya kembali berjumpa dengan Bang Elbar dalam acara kita tips keluarga sakinah ya. Ya, saya ingin berbagi kepada teman-teman, kepada Mahmud Abbas, mama-mama muda yang baru punya anak satu ya. Sumatri ya, suami yang mau nambah istri jangan sekali-kali ya. Dalam hidup kita, dalam hidup rumah tangga itu seringkali yang kita harapkan itu adalah harmonis, keluarga yang harmonis. Dan dalam keluarga yang harmonis itu tidak semerta yang diharapkan itu kadang-kadang terjadi. Harmonis itu juga butuh butuh usaha ya, butuh perjuangan ya, untuk menjadikan keluarga kita itu sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau dalam bahasa agamanya ya, itu butuh perjuangan. Nggak bisa sekoyong-koyong tiba-tiba sakinah. Sakinah atau yang dianggap bahagia betul itu kan pernikahan di 1 tahun pertama. Itu masih indah gitu. Dunia ini bak surga milik kita berdua. Tapi setelah berikutnya sudah mulai banyak ya godaannya, sudah mulai banyak sifat-sifat yang tadinya disembunyikan nampak begitu. Selamat datang kepada Mbak Evina ya, sudah bergabung, terima kasih ya. Dalam perjalanannya ketika kita mengarungi bahtera rumah tangga itu selalu ada yang namanya kejutan-kejutan. Kita seringkali terkejut dengan pasangan kita. Loh, dulu perasaan nggak begini, kok sekarang begini gitu. Dulu perasaan nggak cerewet banget, kok sekarang kok cerewet gitu ya. Ya memang setelah kita menikah itu akan nampak semua. Makanya kalau orang yang pacaran, biasanya pada saat pacaran itu yang baik-baik terus yang tampak. Tapi setelah menikah, nah baru tuh belang-belang itu keluar gitu ya. Nah, ya begitulah tabiat manusia. Jadi kita ini dilahirkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial di mana satu sama lain saling membutuhkan. Ya. Suami istri itu saling membutuhkan. Makanya perlu ada tahapan, perlu ada tips, perlu ada trik untuk kita mencapai kebahagiaan yang hakiki atau harmonisasi atau sakinah, mawaddah, warahmah tersebut ya. Nah, saya ingin berbagi kepada barangkali yang mungkin ingin menikah atau yang baru menikah, baru 1 bulan ya, baru 1 tahun menikah, baru 10 tahun menikah, baru 50 tahun menikah. Wow, ini baru semua ya, baru menikah semua berarti ya. Intinya kedewasaan dalam berumah tangga itu tidak ditentukan oleh umur pernikahan kita ya. Sekali lagi, tidak ditentukan oleh umur pernikahan kita, tapi kedewasaan berumah tangga itu ditentukan oleh ya, kemampuan kita ya, belajar cepat ya, mencari tahu sehingga ilmu itu kita terapkan dalam rumah tangga. Nah, sahabat dimanapun berada,
ada beberapa hal yang barangkali perlu kita perhatikan untuk menghadirkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih Kak Ook sudah bergabung ya. Yang pertama, untuk menjadikan keluarga kita itu bahagia, harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, ialah pertama, memperkuat hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sekali lagi, perkuat hubungan vertikal kita kepada Allah, karena kan Sang Maha Pemilik cinta itu adalah Allah, Sang Maha Pemilik damai itu adalah Allah, Sang Maha Pemilik harmonis itu adalah Allah. Maka yang perlu kita kuatkan adalah menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk membangun harmonisasi di antara keluarga kita. Yang pertama ya. Bagaimana caranya mendekatkan diri kita kepada Allah? Automatically harus banyak beribadah ya. Terutama seperti kemarin saya sampaikan bahwa yang paling utama itu adalah sholat ya. Yang paling pertama yang harus kita kuatkan adalah, kita tegakkan itu adalah sholat, karena ini sumber utama dari kebahagiaan setiap orang, entah itu individu ya, entah itu keluarga, bahkan masyarakat ya, sholat. Nah, jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kuatkan sholat. Karena sekali lagi, sholat inilah yang membuat Allah cinta sama kita, Allah senang sama kita, dan Allah memudahkan semua urusan kita, insya Allah ya. Ini yang saya bagi ini teman-teman sekalian, sebenarnya apa yang saya rasakan ya. Karena alhamdulillah, meskipun masih tergolong baru, saya berumah tangga 16 tahun ya, dengan dikaruniai 5 orang buah cinta dari istri begitu. Alhamdulillah saya sudah cukup banyak belajar tentang bagaimana meng-create keluarga saya supaya tetap harmonis, supaya saya sama istri itu senantiasa serasa pacaran terus. Nah, kalau pacaran itu kan kelihatannya harmonis terus gitu. Coba dilihat orang pacaran itu manja, kemudian intinya dunia itu indah. Nah, bagaimana kita jadikan keluarga kita ini, suami istri itu senantiasa pacaran sepanjang waktu ya, sehingga ya bahagia itu hadir, keharmonisan, kedamaian itu hadir, dan itu nanti dilihat oleh anak kita ya. Mbak Safira, terima kasih sudah bergabung ya. Jadi bagaimana kita membuat, sekali lagi, hubungan kita dengan suami istri itu seperti pacaran terus, dari awal menikah sampai 16 tahun menikah itu seperti pacaran terus, sehingga anak-anak kita juga melihat senyum yang hadir. Tapi kalau bayangkan kalau rumah tangga kita itu seperti Tom and Jerry ya, dikit-dikit marahan, dikit-dikit berantem, dikit-dikit aduh, itu juga akan dilihat oleh anak-anak kita, yang nanti bisa berpengaruh pada psikologi anak ya, bisa berpengaruh pada tingkah pola anak ya. Si Toromelah, terima kasih sudah bergabung ya. Jadi sekali lagi, sahabat sekalian dimanapun berada, tips yang pertama agar keluarga kita menjadi bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah adalah kuatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini resep pertama ya. Kalau kita sudah mulai menjauh dari Allah, itu artinya kita sudah makin banyak berbuat dosa.
dan sumber dari kegelisahan kita, diri kita, kemudian juga nanti keluarga kita, itulah dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dosa kita semakin menipis, dan semakin menipis, semakin tidak ada dosa, semakin bebas kita dari dosa kepada Allah, ya, maka semakin harmonis, semakin jiwa kita semakin tenang, keluarga kita akan semakin harmonis. Percaya, insya Allah. Ini sudah saya rasakan. Jadi sekali lagi, ya, pertama adalah kuatkan hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, firman Allah, ya. Manusia, jin dan manusia itu memang diciptakan untuk mendekat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ya. Kemudian yang kedua, sahabatku sekalian, supaya kita, keluarga ini menjadi keluarga yang qurrata a'yun, keluarga yang indah, keluarga yang mudah mudah saling memaafkan, mudah saling tersenyum, mudah saling bahagia. Itu tips yang kedua adalah saling mengingatkan untuk tetap dalam kebenaran dan tetap dalam kesabaran. Jadi harus saling mengingatkan untuk tetap dalam kebenaran dan tetap dalam kesabaran. Karena gini teman-teman sekalian, ya, dalam keluarga, dalam membangun keluarga itu dibutuhkan yang namanya berlaku jujur, berlaku benar, ya. Suami keluar kemana harus diketahui sama istri, nggak boleh sembunyi-sembunyi, ya. Mau kemana itu istri harus tahu, karena istri punya hak untuk tahu suami kemana. Demikian juga istri kalau dia keluar, kenapa harus minta izin sama suami? Supaya suami tahu kemana istri pergi. Kalau nanti terjadi ada apa-apa, gampang, ya, suami itu meluncur ke lokasi di mana istri berkumpul, atau di mana istri bertamu, atau di mana istri berada. Gampang. Itu tujuannya. Makanya dibutuhkan kebenaran, dibutuhkan kejujuran. Jujur itu kan benar, ya. Jujur itu adalah benar. Maka dalam rumah tangga itu dibutuhkan kejujuran. Gak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ini kan celah-celah ini yang biasanya dilakukan oleh para suami, ya. Katanya lembur, ternyata maaf, ya, ketemu dengan siapa di luar, perempuan pula. Nah, kalau sudah ketemu dengan perempuan, ada apa? Bisa saja berdalih itu teman lah, ya. Tapi kalau ketemu di luar dengan perempuan, kenapa harus di luar? Ajak-ajak ke rumah, bertamu ke rumah, perkenalkan sama istri, ini teman kerja, dan seterusnya. Istri juga nggak boleh suzon, ya. Kalau suaminya datangkan teman kerjanya ke rumah, begitu. Teh Tuti, terima kasih sudah bergabung. Ya, jadi itu teman-teman sekalian. Tips yang kedua adalah saling mengingatkan untuk tetap dalam kebenaran dan teguh dalam kesabaran. Membangun rumah tangga itu tidak gampang. Dibutuhkan kesabaran ekstra. Karena setelah nikah, yang tadinya suami penyabar, itu kadang-kadang berubah. Jadi sering marah. Istri, ya, yang tadinya, ya, kalem, tiba-tiba berubah menjadi cerewet. Itu lumrah itu. Emang itu biasa terjadi. Makanya dibutuhkan kesabaran.
Kalau istri sudah mulai naik tensinya, ya, maka suami kudu diam, nunduk. Ya. Kalau sudah tidak kuat mendengarkan ocehan istri, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sabar. Jangan juga ketika istri naik tensinya, suami juga naik. Ini yang sering sekali membuat akhirnya keluarga kita jadi berantakan. Saya alhamdulillah, sahabatku sekalian, insya Allah suatu saat nanti saya ajak istri live ya, insya Allah. Sekarang lagi krembeng kalau bahasa Lomboknya, ya, lagi ngurus si kecil, ya, lagi baik-baikin si kecil, anak kami yang paling terakhir yang usianya baru 2 bulan. Ya. Jadi kalau istri sudah naik tensinya, kita para suami itu kudu bersabar, ya. Kudu diem, nggak usah bilang apa-apa, nggak usah nimpali, karena nanti kalau api bertemu api bisa kebakar. Ya. Ingat para suami, ya, istri itu biasanya sudah mulai agak-agak senewan, mulai rungsing, itu kalau dapur sudah mulai menipis, ya. Asupan yang biru sama merah sudah mulai jarang, ya. Di ATM sudah mulai kosong. Nah, biasanya di sini nih para istri mulai emosinya meledak-ledak, karena itu wajar. Istri pengen beli susu anak, uang nggak ada, marah, wajar. Istri mau beli gincu, ya, ingin bersolek dikit supaya cantik di depan suami, nggak punya uang, wajar marah. Makanya para suami memang kudu harus bekerja keras, karena tabiat kita ini, suami istri itu, suami itu work, ya, bekerja, istri itu belanja. Makanya ada yang namanya work shop, ya. Suami bekerja, istri belanja, gitu. Yaitu teman-teman sekalian, pertama tadi, untuk membangun keluarga sakinah harus kuatkan hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, saling mengingatkan antara suami istri, ya, untuk tetap dalam kebenaran, kejujuran, jujur di antara suami istri, gak boleh ada yang ditutup-tutupi, ya. Kemudian tetap teguh dalam kesabaran, ya. Para istri juga kudu bersabar, ya. Kalau suami baru datang kerja, jangan tanya yang macem-macem, ya. Justru yang harus dilakukan adalah ayah, pi, abi, lelah, ya. Terima kasih ya pi, terima kasih ya ayah, terima kasih ya abi, sudah bekerja keras buat anak-anak sama istri. Buatkan teh manis, kasih teh manis, gitu. Nih ya, ini pi teh manisnya, diminum, mudah-mudahan supaya segar. Begitu. Jangan suami baru datang, kemudian pertanyaannya bertubi-tubi, berondong-berondong, lagi capek, ditanya ini dan itu. Abi kemana aja? Kenapa pulangnya baru sekarang? Anak-anak pada wah. Nah, kalau seperti itu, yakin yang terjadi nanti adalah Tom and Jerry, ya. Yang terjadi adalah Tom and Jerry. Suami lepas kendali, suami bentak pula, istri dibentak, akhirnya sudah di luar kendali, dan ini membahayakan, ya. Terima kasih Bu Tika Purwantika sudah bergabung, ya. Terima kasih. Insyaallah kita kalau ada waktu kita live di pagi. Kalau tidak ada waktu, ini karena kebetulan kita libur, kalau
biasanya nanti malam ya kita live nya insya Allah. Tema kita adalah keluarga sakinah. Istri lagi nanya. Ya sahabatku, jadi dua tips itu menjadi bekal kita untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, dalam menjalin hubungan rumah tangga itu tidak ada yang sempurna. Kita pasti memiliki yang namanya kekurangan juga kelebihan. Kadang-kadang istri kita cantiknya kelebihan, suaminya lemahnya, gantengnya kurang, ya. Atau kadang-kadang suaminya ekonominya bagus, ya, istrinya rada boros, begitu. Ada selalu yang namanya kelebihan dan kekurangan, dan ini perlu kita saling memahami, saling mengerti, ya, saling menyempurnakan dalam kekurangan, ya, saling melengkapi dalam kekurangan, ya, dan saling menyempurnakan dalam setiap kelebihan, ya. Harus mampu menerima kekurangan dari suami istri dan juga harus siap, ya, menerima kelebihan suami atau istri. Misalnya istri bekerja, gajinya lebih besar dari suami, ya suami kudu menerima, harus siap menerima, ya. Kenapa? Ya karena memang mau gimana lagi. Nah, tapi istri juga, ya, jangan juga mentang-mentang punya gaji kemudian suka petantang petenteng, ya. Udah nggak usah, saya bisa beli sendiri kok. Kalau udah marah nggak usah ngasih, saya beli sendiri kok. Nah itu juga tidak baik, ya. Karena bolehnya bekerja istri itu atas izin suami, ya. Jadi kalau istri bekerja, niatkan untuk membantu suami, kan itu akan menjadi ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, sahabatku dimanapun berada, itu 3 tips dulu yang insya Allah yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, sekali lagi saya review, yang pertama, kuatkan hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang kedua, saling, ya, mengingatkan, saling nasihat-nasihati untuk tetap dalam kebenaran, kejujuran di dalam rumah tangga, ya, dan tetap saling menasihati dalam kesabaran. Dan yang ketiga, saling menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada suami maupun istri. Insya Allah akan kita lanjutkan pada time berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan yang sudah mampir di beranda ini, yang sudah bergabung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala harmoniskan keluarganya, ya, sehatkan keluarganya, jadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang salih. Kemudian mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah sampai bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih Bu Ida Fauziah, terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.